Sayuran merupakan unsur penting yang dibutuhkan bagi tubuh untuk menjaga kesehatan. Selain kaya akan vitamin, sayuran juga berfungsi untuk pembentukan sel darah merah dan melancarkan pencernaan. Selain itu, sayuran juga mempunyai banyak lagi kegunaan lainnya. Bisakah kita mendapatkan sayuran murah, bersih, dan sehat? Jawabannya bisa, dengan cara kita menanam dan mengelolanya sendiri. Untuk cara penanaman sendiri, itu terbagi menjadi dua. Ada yang anorganik, dan juga ada yang organik. Untuk yang anorganik itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada konvensional atau dengan tanah. Yang kedua ada dengan cara hidroponik atau menggunakan air. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut adalah metode penanaman dengan hidroponik atau air. Kenapa kita bertanam hidroponik? Yang pertama, alasan pertama adalah karena keterbatasan lahan. Yang kedua, karena banyaknya populasi penduduk. Yang ketiga adalah karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sayuran sehat. Apa itu hidroponik? Hidroponik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang berarti daya, yang diartikan memberdayakan air. Hidroponik adalah budidaya tanaman dengan memberdayakan air sebagai media penyedia hara bagi tanaman. Media tanam hidroponik. Dalam hidroponik, selain menggunakan air sebagai media penyedia hara, kita juga memerlukan media lain guna menopang tanaman agar tidak mudah goyah dan tetap bisa tumbuh tegak. Media tanam yang diperlukan adalah media yang tidak mengandung hara, steril dari organisme pembawa, hama atau penyakit, porositas tinggi, mampu menahan air, pH normal 5-7. Macam-macam media tanam hidroponik. Yang pertama, rockwool. Rockwool merupakan tanaman anorganik yang berbentuk menyerupai busa, memiliki serabut-serabut halus dan bobotnya sangat ringan. Busa ini terbentuk dari batuan basalt yang dipanaskan dengan suhu sangat tinggi hingga meleleh, kemudian mencair dan terbentuk serat-serat halus. Yang kedua, kokopit merupakan media tanaman organik yang terbuat dari serbuk sabut kelapa. Karena bersifat organik, maka bisa dikatakan kokopit adalah media tanaman yang ramah lingkungan. Yang ketiga, hidroton merupakan media tanaman hidroponik yang terbuat dari bahan dasar lempung yang dipanaskan, berbentuk bulat-bulatan dengan ukuran bervariasi antara 1 sampai 2,5 cm. Yang keempat, sekam bakar. Salah satu media tanaman yang sering dan umum dipakai tidak hanya untuk budidaya hidroponik saja, tetapi juga untuk budidaya tanaman dalam pot. Media tanaman ini mudah kita temui dan harga sangat ekonomis. Keempat, perlite. Media tanaman yang dibuat dari batuan silika yang dipanaskan pada suhu tinggi. Yang keenam, vermiculite. Memiliki sifat hampir sama dengan perlite, terbuat dari batuan yang dipanaskan pada suhu tinggi, tetapi memiliki daya serap air lebih tinggi dan bobot lebih berat dari perlite. Spons dari bahan selulosa yang dicampur dengan kristal natrium sulfat. Karakteristik dari spons adalah menyerap air, poreus, dan sangat ringan. Penggunaan media ini dalam berhidroponik adalah untuk menjepit tanaman agar tanaman bisa berdiri kokoh. Yang kedelapan, kerikil atau pasir. Kerikil memiliki pori-pori makro lebih banyak daripada pasir. Kerikil sering digunakan sebagai media untuk budidaya tanaman secara hidroponik. Hidrogel. Gel atau hidrogel adalah kristal-kristal polimer yang sering digunakan sebagai media tanam bagi tanaman hidroponik. Penggunaan media jenis ini sangat praktis dan efisien karena tidak perlu repot-repot untuk mengganti dengan yang baru, menyiram, atau memupuk. Yang 10. Pecahan genteng atau batu bata.
yang dapat dijadikan alternatif sebagai media tanam. Seperti halnya bahan anorganik lainnya, media jenis ini juga berfungsi untuk melekatkan akar. Kelebihan dan kekurangan bertanaman hidroponik. Yang pertama, penggunaan lahan lebih efisien. Yang kedua, tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah. Yang ketiga, siklus hidup tanaman lebih pendek atau cepat panen. Keempat, pemeliharaan mudah. Kelima, terhindar dari penyakit yang berasal dari tanah. Dan terakhir, bisa bertanam sepanjang tahun. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan modal yang besar dan sangat tergantung pada listrik. Jenis tanaman untuk hidroponik. Bisa tanaman hias, contohnya mawar. Tanaman sayur daun, contohnya kangkung, selada, sawi, bayam. Tanaman sayuran buah, contohnya seperti cabai, paprika, tomat. Dan terakhir, tanaman buah seperti melon, semangka, mentimun. Macam-macam sistem hidroponik. Yang pertama, weak system atau sistem sumbu. Sistem ini adalah sistem yang paling sederhana di mana tanaman mendapatkan suplai nutrisi atau hara melalui air yang diserap oleh sumbu yang dipasang pada pot. Fungsi sumbu adalah untuk menghubungkan air yang ditampung pada wadah nutrisi dengan akar tanaman yang ditanam pada pot. Proses penyerapan air nutrisi terjadi karena adanya gaya kapilaritas. Kemudian drip irrigation. Sistem selanjutnya hidroponik itu drip irrigation. Apa itu drip irrigation? Yang merupakan salah satu jenis alat hidroponik yang sederhana karena pada prinsipnya memberikan air dan nutrisi dalam bentuk tetesan, yang mana nanti tetesan terus menerus sepanjang waktu. Itu tergantung sejalan waktu juga. Tetesan diarahkan tepat pada akar tanaman tersebut, langsung menyerap agar gunanya itu menyerap air nutrisi yang diberikan. Kemudian sistem hidroponik selanjutnya yaitu nutrient film technique Q, atau biasa disebut ini sistem budidaya tanaman dengan perakaran yang dangkal, tapi laksananya itu bersirkulasi dengan tanaman yang dapat mencukup air dan oksigen. Daerah perakaran dalam rautan nutrisi ini dapat berkembang dalam waktu rautan yang dangkal sehingga bagian atas akar tanaman berada di permukaan antara larutan dan nutrisi dan styrofoam ataupun media tanam yang lainnya. Adanya bagian akar dalam udara ini memungkinkan oksigen masih bisa terpenuhi atau menjadikan sirkulasi udara untuk pertumbuhan secara normal. Kemudian sistem selanjutnya itu aeroponik. Aeroponik ini sistem tanaman dengan tergantung bebas di udara. Tanaman yang mendapatkan melalui air yang disemprotkan dalam bentuk butiran atau kecil. Jadi dia tertampung dalam box dan kemudian dalam box itu penampung air itu ada seperti nozzle yang akan menyemprotkan ke akar-akarnya. Yang pengkabut ini berasal dari pompa dari bak penampungan yang disemprotkan. Nah, itu maksudnya. Menggunakan nozzle sehingga nutrisi ini akan lebih cepat terserap. Nah, penyerapan ini dilakukan berdasarkan durasi waktu. Ya, kita bisa atur sendiri menggunakan timer ataupun di dalam pompa tersebut. Air dan nutrisi yang telah disemprotkan akan masuk menuju bak penampungan untuk disemprot kembali. Jadi setelah disemprotkan akan turun, kemudian akan disemprot lagi, begitu sama seperti hal yang lainnya juga. Kemudian tahapan berhidroponik. Yang pertama penyemaian, kemudian pemindahan tanam, pemeliharaan dan panen. Penyemaian bisa menggunakan rock wool ataupun bisa menggunakan arang, sekam, kokopit dan tanah kompos lainnya. Yang pertama penyemaian ini kita harus memperhatikan pemeliharaannya. Sebelum pindah tanam itu selalu pemeliharaan tanamnya kita jaga. Misalnya ada hama atau apapun kita harus jaga dengan kian supaya terhindar dari bahaya lain lah. Kemudian kemungkinan sampai 1 bulan lebih ini bisa kita, misalkan kangkung ya, misalkan 1 bulan lebih itu bisa kita langsung panen, bisa dengan cara memetik ataupun cabut langsung akar langsung tarik dari media tanamnya, seperti itu. Terima kasih.